Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi. Mari kita sama-sama belajar, mengkaji, menganalisa untuk mencari kebenaran. Yang benar, katakan benar sekalipun pahit demi keselamatan bersama. Ya, izin videonya ditanggapi. Bapak yang mengaku seorang murtad ya, menjelaskan bahwa dulu agama sejak kecil itu Islam karena agama orang tua, warisan. Namun setelah dia belajar, kalau berpikir-pikir, kalau saya mati, nanti saya akan kemana? Surga atau neraka kah? Maka saya pilih jalan ke surga, yakni ikut Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya, dalam penjelasannya secara singkat saya ambil intinya aja ya. Bapak menjelaskan surat Maryam ayat 33-34 tentang Isa Al-Masih, bahwa Isa Al-Masih dimuliakan oleh Allah ketika lahir, mati dan dibangkitkan kembali. Artinya apa? Kalau kita lihat ayatnya, surat Maryam ayat 33 itu berisi doa Isa Al-Masih kepada Allah agar dia diselamatkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah ketika dia lahir, ketika dia dimatikan, ketika dia dibangkitkan hidup kembali. Itulah fakta dan kisah Isa Al-Masih yang banyak diragukan, diperdebatkan. Nah, coba kita lihat ayat 30-nya. Apa yang dikisahkan Isa Al-Masih? Yang dikisahkan awalnya ketika orang-orang di sekitarnya praduga buruk kepada ibunya, menduga ibunya yang tidak benar, berselingkuh, hamil tanpa suami, dan lain sebagainya. Maka atas kuasa Allah, Isa Al-Masih ngomong. Nah, apa yang diomongkannya ketika dia masih masih kecil gitu kan? Akan tetapi kuasa Allah. Bukan berarti Isa Al-Masih Tuhan. Apa katanya? Qala inni Abdullahi atanil kitab wa ja'alani nabiyah. Aku ini hamba Allah. Aku akan diberi kitab, Injil. Aku akan dijadikan nabi, utusan Allah. Nah, itu inti daripada apa yang disaksikan, apa yang disampaikan Isa Al-Masih pada saat itu berupa kesaksian dia, dan ini kebenaran ya yang di dalam ayat 34-nya. Nah, kalau kita lihat ayat 36-nya, apa intinya? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratum mustaqim. Apa kata Isa Al-Masih kepada kaumnya waktu dia masih sungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kepada siapa dia ngaku? Orang Bani Israel, men. Bukan untuk kita, Bani Indonesia. Tuhanmu juga, sembahlah dia. Jangan ada Tuhan selain dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ya. Nah, bagaimana surah Al-Imran ayat 45 yang Bapak jelaskan? Itu pemberitahuan malaikat ketika ibunya Isa Al-Masih belum hamil. Dan para malaikat mengatakan, ya, sungguh engkau akan mengandung seorang laki-laki yang akan diberi nama Isa Al-Masih, yang akan dijadikan Allah orang yang terhormat, orang yang terpandang dunia akhirat, akan didekatkan kepada Allah. Nah, bukan berarti dia Tuhan. Saudaraku, ingat. Jangan memilah-milah ayat, wah ini langsung diterjemahkan. Iya, ini. Dia terhormat dunia.
Semua nabi utusan Allah terhormat di dunia dan akhirat pada saat itu. Pada saat di mana dia diutus, dia dimuliakan. Tetapi masanya berakhir, maka diutuslah Nabi Muhammad untuk umat di akhir zaman. Wa ma arsalnaka illa ma kapatal linnasi basiro wa naziro. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Tidaklah Allah mengutus Muhammad kecuali untuk semua manusia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk semua manusia hingga hari kiamat. Sementara Isa Al-Masih hanya untuk Bani Israel, men. Banyak ayatnya ya yang menjelaskan itu. Termasuk di dalam Bible yang Bapak pegang sendiri. Untuk Bani Israel. Ada nggak dia cerita untuk umat akhir zaman? Nggak ada. Nah, apakah dia bisa menyelamatkan orang-orang yang mengimani dia sebagai Tuhan? Tentu tidak. Karena dia sendiri tidak pernah mengatakan kepada orang-orang atau Bani Israel untuk menyembah dia. Coba lihat. Bapak baca surat Al-Maidah ayat 116. 117, 118 misalnya. Wa iz qala Allahu Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi tahizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqulla ma laysa li bihaqqa. Ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah benar engkau mengatakan kepada orang-orang, kepada kaummu, untuk menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas bagiku mengatakan yang bukan hakku untuk dikatakan. Wa kuntu alaihim in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta alamul ghuyub. Jika aku mengatakan hal tersebut, tentulah engkau tahu ya Allah, karena sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Karena sesungguhnya engkau maha menyaksikan segala sesuatu yang gaib. Itu pengakuan Isa Al-Masih kepada Allah ketika Allah nanti tanya pada hari penghakiman. Isa Al-Masih akan dihakimi oleh Allah, akan dihadapkan kepada Allah. Dan dia juga mengaku, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh ya Allah, tidak pernah aku mengatakan kepada orang-orang, kepada Bani Israel untuk menjadikan aku Tuhan, kecuali sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim sahidam madum tupihim falamma tawaffaitani kunta anta ruqiba alaihim wa anta ala kulli sa'in sahid. Aku menjadi saksi atas mereka ya Allah selama aku bersama mereka. Akan tetapi ketika engkau mewafatkanku ya Allah, engkaulah sebagai saksi atas mereka. Kan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Apakah Yesus atau Isa Al-Masih yang Bapak imani sebagai Tuhan tadi bisa membela di hadapan Allah? Tidak. Dalam Al-Maidah ayat 118-nya, in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sungguh ya Allah, jika engkau mengampuni mereka atas kedurhakaan mereka atau kesirikan mereka, mereka adalah hamba-Mu. Akan tetapi jika engkau tetap memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam karena kekafiran mereka, engkau maha perkasa. Tidak ada yang bisa menolak, menyangkal, mengingkari, bahkan melawan kehendak-Mu. Namun juga engkau maha bijaksana. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi agar kita berpikir ulang sebelum ajal menyebut di antara kita. Ingat, innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa menyembah selain Allah, diharamkan surga, tempatnya kembali neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.